Surabaya itu pasti lebih murah dibandingkan, tergantung lokasinya kok Mbak. Bangun sendiri. Iya. Kau punya tanam di bangun sendiri. Oke, jadi itu kurang lebih gaya hidup seperti itu ya. Kan saya pernah bilang kan, kalau kita mempelajari ilmu sosial itu kan sangat dinamis. Perubahan itu pasti ada. Makanya kalau mbak-mbak punya usaha atau punya apa itu, jangan bosen-bosennya melihat situasi dan kondisi saat ini seperti apa. Harus up to date. Oke. Udah mau ditanyakan nggak sampai sini? Up to date. Belum. Belum saya lanjutkan. Ini tentang psikografi. Ini variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur gaya hidup itu bisa dilihat dari psikografi, itu dari attitude, value, aktivitas memperhatikan, demografi, media pattern, sama usage rate. Usage rate itu tingkat penggunaan terhadap sesuatu ya. Media pattern itu bentuk dari media seperti apa, media-medianya seperti apa yang digunakan juga. Nah ini implementasi analisis psikografi dalam monggo dalam pemasaran. Jadi analisis terhadap variabel-variabel psikografi setelah banyak membantu pemasaran untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan kesamaan tertentu. Tadi makanya penelitian tentang konsumen itu kan sangat penting untuk perusahaan supaya dia tahu lihat gimana sih misalnya pola kehidupannya masyarakat saat ini seperti apa, mereka sukanya apa yang cocok buat mereka gitu. Jadi dari variabel-variabel psikografi tadi kan bisa dianalisis toh. Nah ini ada yang kedua itu ada sistem FALS, jadi value and lifestyle. Jadi di sini ada 3 self orientation, jadi principle oriented, jadi individu yang pilihannya banyak oleh keyakinan dan prinsipnya. Terus kalau yang kedua itu status oriented, individu yang pilihannya banyak dipengaruhi oleh tindakan, persetujuan maupun pendapat orang lain. Tadi sebenarnya hampir sama kayak inner sama other relatedness ya. Terus action oriented, individu yang menyukai aktivitas fisik. Nah ini mbak-mbak termasuk yang mana? Jadi kan ada yang inner, ada yang other toh. Ada yang suka action oriented enggak? Ada yang suka berpetualang kah? Gak suka. Oke. Nah ini segmen psikografi dari self orientation dan resource itu ada actualizer. Jadi itu mereka yang sukses, sophisticated, aktif, cenderung memimpin orang lain dengan self esteem yang tinggi dan resource yang berlimpah. Jadi ini mereka ingin mengembangkan dirinya dan mengekspresikan diri dalam cara yang bervariasi. Itu actualizer. Jadi image itu sangat penting bagi mereka. Oh iya, masuk naik gunung ya. Iya, kayaknya foto-fotonya ada deh. Terus kalau yang kedua itu ada fulfilled and believers. Jadi ini termasuk yang prinsip oriented. Jadi ini dewasa, puas, yang kayak keteraturan, pengetahuan, dan tanggung jawab. Ini orang-orang yang termasuk dalam fulfilled. Jadi mereka tuh biasanya dewasa, terus menyukai sesuatu yang teratur. Di situ kalau believers itu mereka yang konvensional, konservatif, dan memiliki keyakinan yang didasarkan pada tradisi keluarga, komunitas, tempat ibadah, dan sebagainya. Orang-orang konservatif nih biasanya. Istilahnya apa? Kolot kalah, ya kolot juga sih. Ya bisa dibilang biasanya orang-orang zaman dulu kan kayak gini modelnya.
Terus ada achiever dan strivers, itu status oriented. Jadi di sini mereka yang sukses baik dalam karir maupun dalam keluarga dan merasa selalu ingin bisa menguasai hidupnya sendiri, itu achievers. Jadi pengen mencapai sesuatu terus. Terus kalau strivers itu mencari dukungan dan persetujuan dari masyarakat sekitarnya. Jadi untuk mendapatkan posisi nyaman di dunia ini. Sebenarnya kalau strivers itu dia nggak yakin sama dirinya sendiri. Makanya gimana caranya itu bisa meyakinkan atau mencari dukungan dari orang lain karena dia tidak yakin sama dirinya sendiri. Terus ada yang experiences and makers, itu lebih ke action oriented. Jadi kalau experience itu memiliki pemahaman yang seimbang antara ketidaksukaan dan atas keseragaman dan kekaguman terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Jadi dia lebih lebih suka sesuatu yang bisa mereka rasakan atau mereka bisa memiliki pengalaman sendiri. Ini di sini cenderung orang yang menghabiskan penghasilan pada makanan cepat saji, musik, film dan sebagainya. Gini sayang. Terus ada yang makers, orang-orang yang bersifat praktikal yang memiliki kemampuan untuk membangun lingkungannya. Jadi bisa bikin sesuatu untuk lingkungan sekitar. Itu ke makers. Oke, terus yang terakhir itu ada yang namanya strugglers. Jadi hidup dalam keterbatasan yang tinggi. Jadi semuanya terbatas untuk orang-orang. Yo, mbak-mbak yang mana? Bisa mengenali diri sendiri kah? Mbak termasuk yang mana? Kalau saya yang experience. Mbak yang mana, yuk? Halo, masih ada orang? Kayaknya sih. Oke. Oke, oke. Belajar mengenali diri masing-masing ya. Nah, ini ada, jadi kalau tahu psikografis itu kan biasanya dilakukan penelitian-penelitian, ini cara-caranya aja sih. Ada monitor mind based Sienkiewicz ini menjadi sistem yang menjadikan nilai gaya hidup dan motivasi sebagai dasar untuk menjelaskan mengapa seseorang berperilaku sedemikian rupa. Jadi core value-nya ada ini dari masing-masing nilai keluarga atau konservatisme, kan tiap orang kan beda-beda toh. Seperti itu juga. Terus ada yang analisis geodemografis, didasarkan pada pemikiran bahwa manusia dengan kesamaan pada latar belakang, perspektif, dan sebagainya. Jadi gaya hidup dan pola konsumsi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis. Tadi kan kalau yang dari bagan yang kita lihat sebelumnya, kan gaya hidup kan faktornya kan banyak sekali kan yang mempengaruhi, nggak hanya demografis, bisa budaya, terus nilai macam-macam. Nah, tapi kalau menurut analisis geodemografis ini, itu gaya hidup cuma dipengaruhi oleh faktor-faktor demografis. Iya.